Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 dari mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu Trias Politika. Trias Politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang pada masa kini banyak diikuti oleh berbagai negara di belahan dunia. Konsep atau dasar pada istilah ini yaitu kekuasaan di suatu negara tidak bisa atau tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur sosial atau kekuasaan politik, akan tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Konsep Trias Politika pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke, yang kemudian dikembangkan oleh seorang sarjana Prancis bernama Montesquieu. Baik, kemudian pembagian kekuasaan pada ajaran Trias Politika, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pembagian tersebut diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Kemudian ajaran Trias Politika. Sistem pembagian kekuasaan Trias Politika merupakan ajaran Montesquieu. Pendapat Montesquieu yang kelak dikenal sebagai teori Trias Politika merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke mengenai kekuasaan pada negara. Pada ajaran Trias Politika, Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif ke kekuasaan eksekutif. Sementara itu, fungsi mengadili dipisahkan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Selanjutnya, fungsi Trias Politika. Yang pertama, fungsi kekuasaan legislatif antara lain legislative lawmaking, constituency work, kemudian supervision and criticism of government, dan education. Kita ambil di legislative lawmaking, adalah fungsi pertama pada lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Sebagai informasi bahwa di negara Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Guru Dosen, dan sebagainya. Undang-undang tersebut pada umumnya dibuat oleh anggota DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat. Kemudian fungsi kekuasaan eksekutif, yaitu Head of Government, Party Chief, Commander-in-Chief, Chief Diplomat, dan Dispenser of Appointment. Kita ambil di Head of Government, memiliki arti yaitu kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang memegang kekuasaan dan melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tugas-tugas ini diantaranya seperti mengangkat menteri, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menjalin perjanjian dengan negara lain, menandatangani surat hutang, dan pembayarannya dari lembaga donor, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kekuasaan yudikatif diantaranya ke criminal law, constitution law, administrative law. Kita ambil di criminal law. Biasanya diselesaikan oleh lembaga kekuasaan yudikatif yang biasanya dipegang oleh pengadilan pidana di Indonesia dengan sifatnya yang berjenjang dari pengadilan negeri tingkat kabupaten, pengadilan tinggi tingkat provinsi, dan mahkamah agung tingkat nasional. Perlu kita ketahui pula bahwa civil law biasanya juga diselesaikan dalam pengadilan negeri. Akan tetapi khusus bagi umat Islam biasanya dipegang oleh pengadilan agama. Kemudian tujuan Trias Politika. Tujuan yang kemudian menjadi manfaat dari Trias Politika itu sendiri yaitu yang pertama agar tidak ada pelimpahan wewenang atau kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga nantinya dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa, namun tidak memiliki tanggung jawab yang benar. Yang kedua, membagi kekuasaan pemerintah terbagi menjadi 3 bentukan kekuasaan dengan harapan bahwa segala kegiatan pemerintahan negara tidak timpang.
terhindar dari dampak korupsi pemerintahan, dan hal lain yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah kita katakan bahwa fungsi trias politika terbagi menjadi beberapa hal berdasarkan kekuasaan atau kewenangan masing-masing dari setiap lembaga yang ada di suatu negara. Akan tetapi, lembaga negara tidak sama dengan tipe lembaga sosial, karena fungsinya yang jauh lebih tinggi menangani permasalahan kompleks dalam suatu negara itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.